main-main, efek corona juga menghantam arus uang, tenaga kerja, dan produksi. Industri itu kan pasti otomatis akan kena dampaknya. Pertama kan dari segi produksi. Itu pertama pasti akan kena. Kedua, mereka akan kena dari segi cash flow. Ketiga, mereka dari segi kacamata tenaga kerja. Keempat, mereka dari segi akan menjadi bahasa kasar untuk merebound kembali. Itu kan butuh waktu untuk mereka. Itu industri itu akan sangat terpukul luar biasa. Pemerintah mengaku punya cara jitu. Dengan pelonggaran aturan impor bahan baku, kendala produksi di sejumlah industri bisa teratasi. Tadi Bapak Presiden meminta kita semuanya untuk mempermudah impor bahan baku. Contohnya seperti importer yang bereputasi tinggi, reputable importer, sekitar 500 itu, 40% dari impor kita, itu mestinya dibebaskan untuk melakukan pengadaan bahan baku, agar mereka tidak terhalang perizinan, surat, dan yang lain-lain. Pokoknya mereka import sehingga produksinya tetap bisa berjalan secara baik. Bagaimana kalau impor tiba-tiba tinggi, sementara kita dalam situasi yang sedang tertekan dalam kondisi ekonomi? Bagaimana kalau impor itu naik, bahan baku naik? Nah, bagaimana kemampuan dan apa siasatnya gitu? Nah, itu saya kira dampaknya itu akan menyebabkan barang impor naik. Indikasi barang impor naik itu dapat kita lihat dari kondisi rupiah kemarin tanggal 2 Maret 2020. Bukan tidak mungkin nilai ekspor kita mengalami penurunan. Nah, itu resiko yang memang harus dipertimbangkan baik dari kementerian, lembaga hingga asosiasi, antara lain adalah Kamar Dagang Indonesia, kemudian Apindo ya, Asosiasi Perusahaan Pengusaha Indonesia dan sebagainya. Itu harus mulai menerapkan upaya-upaya mitigasi risiko dengan cara memprioritaskan ini, membuat priority skill produk-produk apa saja yang memang benar-benar menjadi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan industri. Nah, dan produk-produk mana saja yang dapat dikurangi untuk mencegah dampak media transfer tersebut. Corona bisa memberi dampak serius bagi ekonomi. Namun pemerintah harus tetap mengelola risiko agar produksi tetap berlangsung. Dengan kemampuan sumber daya alam yang kita miliki, sebenarnya kita bisa punya kemandirian gitu, soal pangan dan energi. Karena kan sebenarnya yang perlu kita amankan adalah sektor pangan dan energi kita. Sebenarnya itu bisa, hanya kan tinggal dicari formulasi yang terbaik. Saya rasa juga harus dilihat juga adanya opportunity yang terbuka dalam masalah ini. Hanya tinggal kita bekerja bersama-sama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taufiki Muhammad Zidan, NPM 1916-02-10-50, Rek B, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan 2019. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 2020 ini merupakan tahun pandemi COVID-19. Padahal, telah diprediksi pada tahun 2019, tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan dan tahun perbaikan perekonomian di Indonesia. Namun, kenyataannya adalah ketika COVID ini menyerang, banyak perusahaan di Indonesia melakukan gulung tikar, merumahkan pekerja, bahkan ada yang mem-PHK pekerja. UMKM juga melakukan gulung tikar karena tidak mampu bersaing di tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini, saya akan mencoba merekomendasikan kebijakan-kebijakan apa yang menurut saya cocok untuk digunakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Kebijakan yang saya rekomendasikan yang pertama adalah pemerintah harus bisa merancang situasi defisit perekonomian di Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang besar untuk memperkecil dampak yang akan terjadi ke beberapa sektor yang memang dirasa penting oleh pemerintah. Salah satunya adalah bidang kesehatan, di mana pemerintah harus bisa memberikan secara maksimal dukungan berupa APD, peralatan medis yang memang memadai. Lalu pemerintah juga harus memberikan rumah sakit darurat COVID-19 dan juga rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19.
Lalu selanjutnya, pemerintah juga harus memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak pandemi ini. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih bisa tetap menjaga konsumsinya. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, dan yang terakhir bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Yang kedua ini saya akan memberikan rekomendasi dari sektor perpajakan. Kenapa sektor pajak? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor pajak ini merupakan salah satu pemegang peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2020 pun telah diproyeksikan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan bertumbuh negatif sebesar 3%. Lalu bagaimana caranya pajak ini bisa menstimulus investasi dan kegiatan perekonomian di Indonesia? Dengan cara pemerintah melakukan intensif pajak yang dijabarkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah pembebasan pajak, yang kedua penurunan tarif pajak, dan yang ketiga adalah kompensasi atau keringanan dalam hal pajak. Hal ini bertujuan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 mempermudah mereka untuk membayar pajak ataupun mengurangi beban mereka dalam membayar pajak. Di sini saya akan menjabarkan 2 rekomendasi saya menggunakan kurva IS dan LM, di mana IS ini merupakan fiskal dan LM ini merupakan moneter. Ketika belanja pemerintah itu naik atau besar dan pajak diturunkan atau mengecil, maka itu bertujuan untuk membangkitkan atau menaikkan permintaan agregat atau permintaan masyarakat di dalam perekonomian dengan tujuan pendapatan nasional dan suku bunga bank akan naik. Tidak lupa saya akan menjelaskan tentang turunan kurva IS dan LM, yaitu kurva AD. Kurva AD, ketika AD1 bergeser ke kanan menjadi AD2, maka akan mengakibatkan tingkatan harga dan tingkatan output akan mengalami kenaikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka negara-negara dunia akan mengambil atau menggunakan kebijakan moneter atau fiskal ini untuk memulihkan perekonomiannya. Karena kebijakan ini saya rasa merupakan pilihan yang paling rasional untuk digunakan saat ini. Dan semoga apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah di negara manapun merupakan kebijakan terbaik untuk menangani pandemi ini dan kemaslahatan masyarakat di negara itu. Dan jangan lupa tetap stay di rumah, menggunakan masker ketika di luar, dan melakukan physical distancing. Menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter memang sangat dinanti oleh dunia usaha. Tapi ada sedikit catatan yang diminta Kadin, yaitu pemerintah harus berupaya lebih luas melihat tiap-tiap sektor ekonomi yang terdampak COVID-19. Ekonomi aktivitas juga menurun, pasti juga berdampak utama di UMKM, karena kan itu sektor informal kita sangat besar. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang walaupun kita belum kita masih ada aktivitas, tapi sudah sangat berkurang gitu. Jadi kita juga mesti memperhatikan para pekerja harian itu juga pasti akan berdampak yang paling terkena.